Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Babe Rahman. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak pertanyaan yang minta saya membahas tentang kartu kredit dan KTA. Jadi menurut saya Bapak Ibu mungkin sudah banyak menjumpai pembahasan-pembahasan di channel lain tentang KTA dan kartu kredit. Tapi sedikit saya perlu ulas bahwa KTA dan kartu kredit itu kan kategori pinjaman tanpa agunan. Artinya terhadap pinjaman tanpa agunan, maka bank atau kreditur tidak punya kewenangan eksekutorial. Jadi yang bisa mereka lakukan ya paling hanya membuat tidak nyaman dengan memperlakukan menagih kepada teman-temannya, tetangganya, saudaranya, atau ke kantor gitu, menteror lewat telepon gitu. Itu ya yang mereka bisa lakukan seperti itu. Jadi pada prinsipnya mereka hanya bisa membuat tidak nyaman sehingga berujung Bapak Ibu menjadi membayar. Benar itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu punya kartu kredit atau punya KTA, pokoknya semua pinjaman yang tanpa agunan, itu berarti memang sebenarnya tinggal Bapak Ibu mentalnya saja gitu ya. Sekalipun mereka datang, debt collectornya datang ke rumah gitu, ya ditemuin aja dengan baik-baik. Kalau mereka marah ya ditegur gitu, nggak perlu marah-marah karena tugas Anda memang menagih dan kami sebagai debitur saat ini belum bisa membayar itu. Yang penting jangan pernah menjanjikan kapan akan membayar. Janjikan saja bila sudah ada akan segera menghubungi untuk melakukan pelunasan. Dan saya sarankan bila Bapak Ibu akan melunasi pinjaman seperti itu, hubungi ke banknya, jangan ke petugas yang nagih. Karena bisa jadi biasanya petugas yang nagih itu adalah pihak ketiga yang dikerjasamakan dengan bank tersebut untuk melakukan penagihan. Khawatirnya yang bersangkutan misalnya sudah tidak lagi bekerja di situ. Jadi saya sarankan sebaiknya pelunasannya ke banknya. Itu ya. Jadi saya tidak perlu banyak membahas tentang itu karena pada prinsipnya tingkat kesulitan dari pinjaman-pinjaman tanpa agunan itu kecil ya, karena mereka tidak punya kewenangan eksekutorial gitu. Bahkan kalau yang pandai nego itu bisa di bawah pokok gitu, bisa 50% di bawah pokok utang gitu. Nah, saya juga tidak merekomendasikan seperti itu. Ingat bahwa hutang itu kita akan pertanggungjawabkan sampai mati nanti. Saya sering kadang semacam sedih gitu ya. Seringkali di konten-konten gitu ada orang dengan bangganya dirinya berhasil nego membayar di bawah pokok. Kalau kita kaitannya dengan dosa riba, misalnya teman-teman negonya dengan alasan ingin hijrah, kemudian meninggalkan riba, ingat yang diancam dosa riba itu terhadap bunganya gitu, bukan pokoknya. Kemudian jangan memanfaatkan keadaan sehingga dengan bangga bisa membayar di bawah pokok. Coba kalau bapak atau ibu yang jadi pegawai bank atau di pihak banknya udah dipinjemin sekian lama, giliran mengembalikan di bawah pokok, pasti nggak mau kan, pasti sedih kan. Kenapa mereka terpaksa menyetujui? Karena mereka berpikirnya daripada nggak bayar sama sekali gitu. Jadi mereka terima 50% itu. Berarti mereka dalam keterpaksaan gitu. Dan ya memang ada beberapa bank yang itu adalah kebijakan. Artinya daripada kelamaan udah dikasih diskon langsung 50%. Itu ya. Dan saya tidak akan membahas itu terlalu panjang karena itu cuma tinggal pinter-pinternya debiturnya aja. Justru yang saya akan lebih banyak pembahasan itu adalah terhadap pinjaman yang ada agunannya, ada jaminannya. Karena di situ
ada konsekuensi yang harus ditanggung ketika debitur tidak bisa membayar. Terlepas dari ikhlas tidak ikhlas gitu, atau suka atau tidak suka, ketika debitur tidak lagi bisa membayar dan kemudian bank menganggap solusi penyelesaiannya adalah melalui lelang, maka akan dilakukan lelang. Nah, yang menjadi ironis bila jaminannya marketable, kemudian jaminannya di atas, jauh di atas besarnya pinjaman, misalnya pinjaman 100 juta, jaminannya 1 miliar. Pasti kan akan menimbulkan kekhawatiran. Nah, itu yang sering jadi pokok bahasan kita. Jadi, terhadap pinjaman-pinjaman yang ada agunannya, saya sering mengingatkan kepada Bapak Ibu. Pada prinsipnya bank tidak tertarik penyelesaian lewat lelang. Nah, pandai-pandailah memberi gambaran kepada petugas bahwa pinjaman yang saat ini Bapak Ibu nikmati, satu, betul-betul digunakan untuk kegiatan menambah usaha, ya. Itu seringkali dijumpai ternyata penggunaan kredit itu peruntukannya tidak sesuai dengan pada saat pengajuan. Misalnya pengajuan kreditnya untuk menambah modal usaha, tapi prakteknya ternyata untuk kegiatan-kegiatan konsumtif. Nah, itu yang seringkali menimbulkan masalah di kemudian hari, dan bisa jadi itu nanti akan Bapak Ibu yang kasusnya seperti itu bisa dikategorikan sebagai debitur on bill. Saya sering mengingatkan juga terhadap teman-teman yang terjebak di pinjaman rekening koran, ya, pinjam misalnya 300 juta, 500 juta, kemudian setiap bulan hanya cukup membayar bunganya saja. Nah, seringkali ternina bobokkan itu. Mereka membayar bunganya kecil, tapi mereka nggak sadar, lupa bahwa sebenarnya pokok utangnya tidak pernah berkurang. Nah, pada saat dia mengalami kejenuhan, pada saat dia mengalami penurunan usaha, dia merasa saya telah membayar sekian lama, telah mengangsur ratusan juta, ternyata pokok utang saya tidak pernah berkurang. Nah, itulah kenapa saya sering mengingatkan kepada teman-teman bahwa yang namanya kredit rekening koran itu adalah bom waktu yang suatu saat itu bisa menjadi masalah buat kita. Jadi sebaiknya rekening koran itu setiap tahunnya bila akan diperpanjang turun plafon gitu ya. Berikutnya seringkali yang kita jumpai juga adalah kredit-kredit yang angsuran setiap bulan pokok dan bunga dibayarkan dengan angsuran tetap, ya, angsuran tetap terdistribusi sebagian untuk bunga dan sebagian untuk bayar pokok. Nah, seringkali kita itu berpikir bahwa yang kita bayarkan, misalnya gini, pinjamannya katakan nggak usah gede-gede, 100 juta aja. Tiap bulan kita mengangsur misalnya senilai 7 juta dengan jangka waktu misalnya 36 bulan. Kita membayar tiap bulan 7 juta. Nah, yang kita pikirkan itu sebenarnya pembayaran 7 juta itu kan nggak terdistribusi, nggak untuk bayar pokok semua, ya. Sering terbagi dua, sebagian untuk masuk bunga, sebagian lagi untuk masuk pokok. Nah, kalau pinjaman itu anuitas, biasanya kan ditarik di awal bunganya lebih besar, kemudian berangsur-angsur, angsurannya semakin banyak angsuran yang sudah masuk, maka akan berubah komposisinya dari awal yang tadinya bunga lebih besar, pokok lebih kecil, kemudian berbalik. Mendekati lunas itu pokok lebih besar, bunga lebih kecil. Itu pinjaman anuitas. Nah, terhadap pinjaman seperti itu seringkali kita merasa saya sudah ngangsur separuh perjalanan, kok utang saya masih banyak ya gitu. Itu yang sering kali saya jumpai seperti itu. Nah, ini teman-teman nggak menyadari bahwa yang kita bayarkan itu kan terdistribusi ke bunga dan pokok. Seringkali kita menghitungnya, kita ngitung udah ngangsur 20 kali. Tiap bulan ngangsurnya per bulan misalnya katakan 7 juta. Saya sudah masuk 140 juta gitu. Padahal sebenarnya kan nggak sepenuhnya masuk pokok.
Itu ya, makanya sering merasa seperti dirugikan gitu. Jadi pahami bahwa kredit Bapak Ibu itu ada bunga yang harus dibayarkan. Sehingga pembayaran yang Bapak Ibu bayarkan setiap bulan itu nggak sepenuhnya masuk pokok. Terus bagaimana terhadap pinjaman-pinjaman yang di tengah perjalanan misalnya mau dilunasin? Itu ada juga pertanyaan seperti itu. Tadinya pinjamannya lancar, tiap bulan lancar, kemudian di tengah perjalanan mau dilunasin. Dia tanya, saya mau ngelunasin kok kena penalti gitu. Jadi saya harus bayar bunga lebih itu, bukan cuma sekedar angsurannya biasanya berapa kali berapa kekurangannya, tapi kena penalti. Ya saya bilang itulah yang namanya bank. Pokoknya kanan kiri oke. Nunggak kena denda, bayar maju kena penalti gitu. Jadi harusnya gimana? Ya harusnya pandai-pandai negosiasi ya. Jadi kalau bank itu, kalau Bapak Ibu masih lancar, angsurannya lancar, tidak mungkin Bapak Ibu itu dikasih keringanan bayar pokok. Tapi kalau Bapak Ibu sudah nunggak, benar-benar nggak bisa bayar di atas 6 bulan, pasti dikasih keringanan angsurannya masuk ke pokok gitu. Makanya seringkali jadi buat bahan cerita teman-teman, kalau pengen bayar pokok ya ditunggakin dulu gitu. Ya memang itu realitanya seperti itu. Bukannya berarti ngajarin supaya menunggak, karena memang mekanisme di perbankannya seperti itu. Kalau pengen bayar pokok harus dalam keadaan menunggak. Ingat ya, bank itu dagangannya duit. Bank tidak akan dengan mudah memberikan keringanan bayar pokok kalau Bapak Ibu dalam kondisi baik-baik saja. Pinjamannya lancar, usahanya lancar. Tiba-tiba pengen bayar pokok. Ya nggak mungkin bisa. Mereka dagangannya duit. Uang yang keluar dari saku mereka harus kembali bersama bunga dan denda-dendanya. Nah, di channel-channel lain kan sering diajarin, ya ditunggakin dulu. Ya memang seperti itu, agar bisa bayar pokok saja gitu. Terus ada pertanyaan-pertanyaan juga yang sering masuk ke saya, misalnya, Pak, kalau misalnya saat ini saya dalam posisi lancar, tapi karena satu hal saya pengen berhenti dulu membayar. Misalnya alasannya karena saya mau ekspansi usaha, sehingga saya dimungkinkan angsurannya tidak bisa lancar karena saya kesedot untuk menutup biaya operasional di usaha yang baru. Ingat ya Bapak Ibu, perjanjian kredit yang ditandatangani Bapak Ibu itu sudah fix mengatur tentang jangka waktu, kemudian angsuran per bulannya berapa, paling telat angsurannya tanggal berapa, itu sudah fix diatur gitu. Nggak bisa di tengah jalan minta berhenti membayar dulu, artinya dengan izin baik-baik untuk tidak membayar dulu gitu. Bank tidak akan memberikan yang seperti itu. Kalau memang pengen berhenti bayar ya nggak bayar, udah menunggak namanya. Bukan meminta izin untuk tidak membayar, karena tidak akan diberikan gitu. Jadi sering pertanyaan-pertanyaan lucu tapi tidak saya angkat. Makanya ini pertanyaan-pertanyaan yang sering saya terima itu kali ini saya angkat agar menjadi pemahaman Bapak Ibu. Kenapa saya nggak angkat? Karena menurut saya tidak perlu dibahas gitu. Ini kan bukan utang dengan kakek atau nenek kita yang bisa kita pamitin, Nek, aku 3 bulan ke depan nggak bayar dulu ya, Nek, karena aku mau bikin rumah gitu. Kan nggak seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Materi-materi berikutnya saya akan lebih banyak membahas hal-hal yang enteng-enteng saja dulu, yang sering kali saya jumpai dan belum terjawab. Selama ini memang saya memprioritaskan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya signifikan untuk diangkat. Tapi tidak bisa dihindari banyak hal-hal yang sepele juga saya terima, tapi belum pernah dibahas di konten-konten saya. Maka
ke depan saya akan mengangkat konten-konten materi-materi yang walaupun sederhana, walaupun sering bisa diatasi sendiri, atau mungkin juga dibahas di channel lain, akan saya coba bahas dalam perspektif yang berbeda. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.